Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Puji-pujian kita menyanyi buku Mada Bakti dan lagu Misa De Angelis. Kita siapkan Mada Bakti nomor 330. Yesus selamat datang. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir dalam keagungan Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat bertemu saudara sekalian, selamat tahun baru 2024. Sekarang ini kita telah melewati tahun 2023 dan memasuki tahun baru. Kita melepas tahun lama dan menyambut tahun baru. Apapun yang kita alami selama tahun 2023, mari kita lepas dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, seraya mengharapkan berkat dan rahmat Tuhan melimpahi kita sekalian dalam tahun yang baru ini. Semoga sabda Tuhan yang akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi ini meneguhkan iman kita dari jatuh bangun kehidupan sepanjang tahun yang setelah berlalu dan membangkitkan semangat kita untuk memulai kembali hidup baru di tahun baru. Kita awali perayaan kita dengan mengakui bahwa perjalanan hidup kita dari awal hingga penghujung tahun baru tahun lalu selain ditandai oleh berbagai macam berkat dan rahmat Tuhan, juga oleh berbagai kelemahan dan dosa yang mungkin saja membuat jalinan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kurang harmonis. Karena itu marilah kita mohon ampun dari Tuhan dan semoga kita saling memaafkan di antara kita. Biarlah hal-hal yang kurang baik pada tahun ini semuanya berakhir dengan berlalunya waktu. Lalu dengan rendah hati kita menghadap hadirat Tuhan seraya mengharapkan rahmat dan yang berlimpah di tahun yang baru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria
kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 342. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison, Mari kita bergabung bersama para malaikat di Padang Efrata pada hari Natal yang pertama. Kita memuji Tuhan Allah Tritunggal dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo. et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, prater magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenita, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, vitolis peccata mundi, miserere nobis, vitolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis,
penguasa, pencipta langit dan bumi, kami percaya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami mengaturkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala berkat serta anugerah rahmat, suka duka, sakit dan sehat, jatuh bangun, kehidupan yang telah kami alami sepanjang tahun yang lalu. Semoga kami selalu bermegah dalam puji-pujian atas segala kebaikan-Mu. Kami mohon semoga dalam tahun yang baru ini kami tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih setia-Mu, dan biarlah Maria yang menjadi Ratu pencinta damai senantiasa memberi penerangan kepada kami dalam perjalanan hidup di tahun yang baru. Doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Mari bermazmur. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf
serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Tahun baru 2024 kini dimulai. Kita memasuki tahun baru ini tentu dengan rasa bahagia karena Tuhan memperkenankan kita menginjakkan kaki di tahun yang baru ini. Mungkin juga hati kita penuh rasa tidak pasti, sebab masa depan kita belum pasti. Kita menghadapi tahun baru ini sebagai sebuah labirin yang di dalamnya ada pelbagai macam ruangan dan lorong gelap yang menyesatkan. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan kadang-kadang yang menyesatkan. Sebab itu dapat terjadi bahwa kita merasa cemas. Kita bertanya dalam hati, apakah saya akan menjalani tahun yang baru ini sampai hari terakhir? Apakah mungkin tahun ini merupakan tahun terakhir hidup saya di dunia? Apakah dalam tahun ini saya akan sehat, berhasil dalam usaha, memperoleh banyak untung? Entahkah pekerjaanku akan membawa berkat atau malapetaka? Apakah relasiku dengan sesama akan menjamin perdamaian dan hidup bersama yang baik? Saudara sekalian, menurut kitab suci, di saat-saat genting dalam situasi kritis yang mencemaskan, Tuhan akan tampil untuk menolong orang-orang takwa. Dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa Musa berlutut ke tanah lalu bersujud menyembah serta berkata, "Ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini tegar, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Doa ini menjadi doa kita juga. Dalam kitab Bilangan pasal 6, Tuhan berfirman kepada Musa sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang pertama. "Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus mereka meletakkan namaku, maka aku akan memberkati mereka." Saudara sekalian, bagaimana bentuk konkret berkat Tuhan ini? Tuhan adalah jalan dan terang hidup. Ia ada di tengah-tengah kita untuk menggerakkan pikiran dan perasaan kita, untuk menaruh kata-kata bijak pada mulut kita, untuk memberi perhatian ketika kita dirundung kesesakan. Tuhan ada di tengah kita untuk memberi inspirasi ketika kita kehilangan pikiran dan memberi jalan keluar ketika menghadapi jalan buntu. Pemazmur mengungkapkan secara tepat, Tuhan berada di sampingku apabila aku berseru di waktu malam dan menjaga aku setiap saat. Saudara sekalian, Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa hidup kita manusia di dunia ini adalah sebuah perjalanan ziarah. Sebagai ziarah, hidup ini memiliki tujuan.
Kemana tujuan hidup kita di tahun yang baru ini? Saudara sekalian, pada abad ke-19 di Inggris ada seorang dokter namanya David Livingstone yang menyatakan mau pergi ke Afrika sebagai misionaris sukarelawan. Orang-orang menganggap dia sudah gila, mau ke benua hitam yang belum dikenal waktu itu. Alam yang ganas, penuh binatang buas, penduduknya masih primitif. Ketika hendak berangkat, orang bertanya kepadanya, "Anda mau kemana?" Ia menjawab, "Saya mau pergi kemana saja, asal saja arahnya ke depan." Saudara sekalian, asal saja arahnya ke depan. Itulah tujuan hidup yang pertama. Yang patut disayangkan adalah apabila kita mengakhiri 1 tahun tanpa ada kemajuan. Orang hanya mempertahankan status quo dari masa sebelumnya. Secara konkret berarti kita menjalankan tugas yang sama tanpa ada bentuk baru yang kreatif. Kita mencapai hasil yang sama tanpa ada ketambahan dalam jumlah dan kualitas. Terutama kita melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sama, mengikuti kebiasaan buruk yang sama tanpa ada perbaikan. Ini berarti orang mengalami kemajuan dalam waktu karena memasuki tahun baru, tapi hidupnya tidak mengalami kemajuan. Semoga tahun baru mendorong kita untuk maju ke depan dalam hidup. Seperti David Livingstone, kita mau mengerjakan apa saja dalam tahun baru ini, asal saja arahnya ke depan, asal saja membawa kemajuan, membawa kebaikan, lebih menguntungkan banyak orang, semakin membahagiakan banyak pihak. Saudara sekalian, tujuan hidup yang kedua adalah bersikap altruistis. Mata air menjadi sumber air karena dia memberi hidup kepada makhluk lain. Hakikat hidupnya adalah keluar dari diri sendiri, supaya menjadi berguna bagi makhluk lain. Konon katanya sebuah perigi yang tidak pernah ditimba airnya, lama-lama akan jadi kering juga. Hidup yang membawa berkat justru harus keluar dari diri sendiri. Hidup yang mau berguna bagi banyak orang harus mengorbankan kepentingan diri. Hidup yang bermakna adalah hidup yang menghidupkan orang lain. Mari kita memulai pengembaraan kita pada awal tahun baru 2024 ini dengan orientasi hidup yang lebih altruistis. Markus pasal 8 ayat 35 mengatakan, "Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara sekalian, tujuan hidup yang ketiga adalah mengarahkan hidup ke atas. Apa arti suatu hidup kalau hanya berakhir di dunia ini? Awal tahun baru kiranya menghantar kita kepada pemahaman akan perspektif abadi dari hidup ini. Awal tahun kiranya menyadarkan kita akan hidup baru yang akan datang, akan perspektif abadi dari hidup ini. Dalam perspektif keabadian ini, kita dapat melihat segala sesuatu, segala pengalaman dan tingkah laku kita dalam proporsi yang tepat. Dalam perspektif keabadian ini, kita dapat memberi penilaian yang tepat dan benar. Sebab itu, lihatlah jauh melampaui cahaya fajar. Lihatlah melampaui horizon. Semoga Tuhan dan kepentingannya merajai hati dan budi kita sepanjang tahun baru ini. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan bergabung bersama umat Katolik seluruh dunia. Pada awal tahun baru ini kita menyatakan iman kepercayaan kita kepadanya, kepada Allah Tritunggal dan kepada Gereja Katolik. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Maka marilah kita haturkan doa-doa kita kepadanya agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Hendaknya umat menjawab sesuai yang tertulis dalam warta paroki. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapa Yusuf. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami, agar tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Bersama penyelenggara misa umat wilayah rohani Santo Thomas Becket, kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bersama keluarga Untutan Amal, kita mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan selama tahun 2023, dan memohon berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan bagi keluarga di tahun 2024. Dengan harapan semoga permohonan dan cita-cita yang baik bagi keluarga dikabulkan oleh Tuhan. Bersama keluarga Gagola Motulo bersyukur atas berkat Tuhan yang diterima sepanjang tahun 2023, khususnya atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dan novena Hati Kudus Yesus, dan mohon berkat untuk segala rencana dan pekerjaan keluarga sepanjang tahun 2024, serta mohon kesehatan orang tua, opa dan oma. Bersama keluarga Tumbol Meningka, kita mengucap syukur untuk berkat di tahun 2023 dan mohon berkat di tahun 2024. Bersama keluarga Tiko Alu Rares, mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan Tuhan kepada keluarga sepanjang tahun 2023 dan mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan untuk keluarga di tahun 2024 ini. Semoga segala rencana dan harapan dari keluarga boleh dikabulkan Tuhan. Bersama keluarga Sokop Supit, kita bersyukur sehubungan dengan ulang tahun anak terkasih Yuvica Sokop yang ke-25 tahun pada tanggal 1 Januari 2024. Kiranya Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita Yuvica ini. Bersama keluarga Pedro Pangemanan Tindangen, kita bersyukur atas tahun 2023 yang sudah lewat dan mohon berkat Tuhan di tahun baru 2024. Bersama keluarga Rawong Polii, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2023 dan mohon berkat serta penyertaan Tuhan di tahun yang baru tahun 2024 ini. Bersama keluarga Tume Wolongdong, mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang tahun 2023
dan mohon berkat dan penyertaan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Bersama keluarga Tumewu Longdong, mohon doa untuk keselamatan jiwa dari Papa terkasih Januarius Lumbayan Tumewu yang meninggal 2 tahun yang lalu. Sekiranya ia boleh beristirahat dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus di rumah Bapa, dan memberkati keluarganya yang masih berjuang di dunia ini yang mencintainya. Bersama keluarga Mandagi Tampi, kita bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang tahun 2023 dan mohon penyertaan Tuhan di tahun yang baru 2024 ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang berperang di jalur Gaza, di Ukraina, di Niger, di Mali, dan di tempat-tempat lain. Semoga Tuhan menyadarkan, mendamaikan pihak-pihak yang berperang dan memberi istirahat kekal abadi di sisinya, mereka yang sudah meninggal karena perang ini, dan memberi kekuatan iman kepada mereka yang merasa kehilangan karena kepergian keluarganya. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang tahun ini tertimpa berbagai bencana, entah gempa bumi, gunung berapi, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan dan kelaparan, wabah penyakit dan kerusuhan. Semoga kasih Bapa merangkul mereka semua, memberikan kekuatan iman serta mendorong mereka supaya tetap tabah menghadapi masa depan. Semoga kami pun tergugah untuk berkorban meringankan beban penderitaan mereka, memberikan bantuan sesuai kemampuan kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah ya Bapa doa-doa kami, kabulkanlah juga doa-doa serta harapan yang kami sampaikan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti 349, Bolehkah Yesus? Marilah kawan datang menghadapnya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Bolehkah Yesus ku balas cintamu dengan segala nyanyian hatiku? Tidurlah tidur hingga datang pagi, ku buai dikau dengan senang hati. Katakan Yesus apa yang kau minta, akan ku coba mencari yang ada. Janganlah cemas kawanmu di sini, segala pintu kan ku bawa nanti. Tiga sembilan, wartakan dengan lantang. Wartakan dengan lantang sampai ke
dengan riang, Yesus sudah datang. Gembala terpana memandang angkasa, penuh malaikat surga menaburkan warta. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang, Yesus sudah datang. Larilah gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang, Yesus sudah datang. 342 Pohon Mawar. Pohon mawar yang mulia, pohon tak berduri, pohon Yesus namanya, bagai sabda Nabi. Mekar indah murni di tengah malam sunyi, malaikat memuji. Berdoalah saudara, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan kekuatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Sumber segala berkah, dalam sukacita merayakan kebundaan Maria, kami haturkan roti dan anggur ini. Sudilah Bapa menyatukannya dengan kurban Yesus, agar karenanya kami boleh menikmati kepenuhan berkat-Mu, yang hari ini Kau janjikan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Tiga 87. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenisus Celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan biar Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur, dan permohonan-permohonan kita khususnya untuk kebahagiaan di tahun yang baru ini dengan menyapa kembali Allah Bapa kita dengan doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. damai Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Agnus Dei Puji Syukur 408. Agnus Dei, qui tollis peccatamus,
katamu undi dona nabis pacem. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Madabakti 334 Gloria. Dengarlah di padang sunyi lagu pujian merdu, bergemalah di angkasa warta keselamatan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tampaklah duta surgawi pada para gembala yang hidupnya bersahaja, namun hatinya murni. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tiga enam satu sudah lahir penebus. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Di langit awan hening, terdengar nyanyi dan suling. Ada para gembala, datang warta bahagia. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus,
Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang baik bagi kami selain Engkau. Engkau menempatkan kami dalam perjalanan waktu yang abadi, agar kami mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berkat serta keselamatan yang Kau peruntukkan bagi kami. Semoga dalam tahun yang baru ini kami berjalan di jalan keselamatan-Mu, dan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang buat kita semua. Pengumuman gereja ini. Sebelumnya disampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2024 buat kita semua, umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Juga kepada Frater Pastoral yang telah mendampingi Frater Diros. Juga terima kasih kepada para suster SCMJ yang telah membantu dalam pelayanan komuni, para petugas liturgi, PPA, kostor, penyelenggara liturgi misa pagi wilayah rohani Santo Thomas Becket, penyelenggara dekorasi wilayah rohani Athanasius, kebersihan Legio Maria Presidium Maria Ratu Rosari, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Disampaikan atau diingatkan kembali bahwa petugas penyelenggara besok Tahun Baru yang kedua, 2 Januari 2024, jam yang sebenarnya di warta paroki tertulis jam 9, tetapi ada perubahan jam 7 pagi karena pada tanggal tersebut juga ada pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia. Penyelenggara liturgi misa pagi jam 7 adalah OMK Santo John Baptist de la Salle, dekorasi WKRI Ranting Santa Emilia, dan kebersihan Legio Christi. Yang ketiga dari pastor paroki, pelayanan komuni orang sakit dan lansia dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 setelah misa tahun baru kedua dan akan dilayani oleh pastor paroki, Pastor Petrus Tinangon PR akan melayani di pusat paroki, dan Pastor Kan, Pastor Alok Koraa akan melayani di stasi-stasi. Mohon Ketua Wilayah Rohani dan stasi-stasi untuk dapat menjemput dan menghantar pastor kepada umat yang akan dilayani. Khusus untuk mulai tanggal 2 Januari ini, mohon dikoordinir untuk di pusat paroki oleh seluruh koordinator-koordinator baru yang telah ditunjuk di 12 wilayah rohani yang lama dan 4 wilayah rohani yang baru untuk menjadi perhatian. Di pastoran paroki telah tersedia buku percikan hati untuk triwulan edisi bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dengan harga
Kemudian pada hari Kamis 4 Januari 2004 adalah hari ulang tahun uskup kita, Uskup Manado, Yang Mulia Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, MSc. Yang keenam, ada lomba kandang Natal bagi keluarga-keluarga atau siapa saja di paroki ini yang membuat kandang Natal, akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari. Apabila ada yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Frater Diros. Kemudian kami telah mendapat izin dari pastor paroki dan bidang 4 sekretariat untuk membacakan kembali poin-poin penting tentang tugas dari koordinator-koordinator yang akan mulai besok pada tanggal 2 Januari, yaitu untuk memilih ketua-ketua atau calon ketua wilayah rohani yang baru, seperti yang sudah disampaikan dalam warta paroki pada 2 minggu secara berturut-turut. Tapi baiklah, kami hanya menegaskan kembali bahwa apa yang sudah dirumuskan dalam kriteria dan tahapan sudah melalui proses rapat dengan koordinator-koordinator pemilihan 16 wilayah rohani dan KSB wilayah rohani bersama pastor paroki dan pastor kan. Ada banyak hal dalam kriteria ketua wilayah rohani, namun ada 2 atau 3 poin penting saja yang kami disampaikan. Sebelumnya mungkin kriteria ini menjadi asing bagi kita semua. Akan tetapi kriteria ini sebagai koridor untuk menjadi panduan di dalam kita memilih ketua wilayah rohani nantinya untuk menjadi pemimpin teladan kita di wilayah rohani. Artinya secara status quo yang biasa tidak dengan kriteria, maka kita membuat terobosan baru agar supaya lebih tertata. Terutama misalnya pada poin pertama, yaitu mengenai sudah menerima sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sakramen komuni pertama, dan sakramen krisma, adalah supaya ketua wilayah rohani, khususnya untuk krisma, dapat memotivasi umatnya untuk menerima sakramen ini dalam setiap ada kesempatan di paroki dalam penyelenggaraan sakramen krisma ini. Karena kalau ketua wilayah rohani belum menerima sakramen krisma, maka mungkin dia juga tidak akan memotivasi, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam poin ini juga nomor 1, teguh imannya, artinya tidak terkena halangan baik secara hukuman gerejawi dan keluarga, tidak lagi dalam masalah. Karena sebagai pemimpin dia akan menjadi teladan. Karena dalam program-program paroki dalam statuta juga bahwa pastor paroki menghendaki adanya penyelesaian keluarga-keluarga bermasalah dalam tiap wilayah rohani. Oleh karena itu, sebagai ketua wilayah rohani akan menjadi motor dalam memotivasi umatnya agar supaya boleh menyelesaikan apabila di dalam keluarga-keluarga itu masih terdapat masalah. Kemudian sebagai calon ketua adalah sosok yang bisa mempersatukan umat,
bukan memecah belah umat. Ini yang sering ditekankan oleh pastor paroki nantinya, sehingga umat tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Dan poin-poin lainnya yang sudah ada di warta paroki. Kemudian kami perlu sampaikan kembali bahwa tanggal 2 Januari besok, wewenang dari Ketua Wilayah Rohani akan diserahkan kepada Koordinator Pemilihan Wilayah Rohani, maka selama 2 minggu, mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 14 Januari, Koordinator ini akan bertugas sebagai Ketua Wilayah Rohani. Apabila ada minyak suci, ada kedukaan, dan lainnya menyangkut tugas-tugas Ketua Wilayah Rohani, akan dihandle langsung selama 2 minggu ini oleh Koordinator Pemilihan. Selain tugas utamanya adalah mempersiapkan pemilihan Ketua Wilayah Rohani yang baru dan juga pengurus yang baru. Juga pada saat pemilihan minggu pertama akan diadakan pemilihan 3 nama calon Ketua Wilayah Rohani, dan kemudian sesuai dengan edaran yang sudah dibagikan, ada berita acara menuliskan 3 nama tersebut dan dimasukkan ke pastor paroki. 3 nama tersebut akan dilihat oleh pastor paroki dan kemudian akan dipilih kembali oleh umat pada minggu yang kedua. Maksudnya apa dari 3 nama ini? Apabila ada hal-hal yang mungkin jadi koreksi, akan dipanggil koordinator pemilihan. Kemudian yang perlu kami sampaikan kembali untuk pemilihan pada minggu pertama, apabila dalam minggu ini biasanya Wilayah Rohani belum menyelenggarakan pertemuan, maka bisa dilaksanakan secara online atau daring apabila tidak bisa dilaksanakan offline atau tatap muka. Namun untuk pemilihan Ketua Wilayah Rohani dari 3 nama tersebut harus diadakan secara tatap muka. Dan setelah terpilih, maka Ketua Wilayah Rohani yang baru segera membentuk pengurus yang baru, karena langsung akan bertugas dalam pelayanan setelah diumumkan pada tanggal hari Minggu 14 Januari untuk melaksanakan tugas sampai dilantiknya pada rencana bulan April. Bisa jadi lebih cepat, tergantung nantinya keputusan dari pastor paroki. Yang ini perlu ditekankan juga bagi umat wilayah rohani yang telah terdata sesuai pembagian wilayah rohani yang baru yang telah ditentukan oleh tim kerja pemekaran wilayah rohani, tidak diperkenankan pindah ke wilayah rohani yang lain. Hal ini sesuai kesepakatan bersama pada pertemuan hari Jumat 8 Desember 2023 yang telah ditegaskan dan menjadi keputusan mutlak dari pastor paroki yang disetujui oleh seluruh forum koordinator-koordinator dan Kas SB wilayah rohani. Demikian tentang kriteria dan tahapan kami sampaikan kepada seluruh koordinator mulai tanggal 2 Januari 2024 untuk menjalankan tugasnya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh ketua wilayah rohani, 12 wilayah rohani yang telah menjalankan tugas sebagai pengurus semenjak tahun 2021 sampai dengan 2024 hari ini. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari pastor paroki. Terima kasih atas perhatian karena agak panjang penyampaian ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Romi atas pengumuman ini.
Saya mau menggarisbawahi apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu bahwa besok tanggal 2 Januari hari Selasa, sesuai dengan jadwal misa berlaku pada jam 9 pagi, tetapi melainkan jam 7 pagi, karena pastor akan membawa komuni kepada orang tua, orang sakit, dan orang sakit di paroki mulai jam 8 pagi. Jadi sekali lagi untuk misa besok pagi jam 7 pagi. Juga kalau jadi apa-apa mulai besok umat pembagian baru umat wilayah rohani akan berlaku, maka kalau jadi apa-apa maka hubungilah ketua koordinator dan dialah yang bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi di dalam wilayah rohani. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Umat yang terkasih, untuk menutup perayaan Ekaristi kita pada tahun baru ini, mari kita berdoa untuk memohon Roh Kudus untuk menyemangati, menyertai, melindungi kita sepanjang tahun 2024 itu. Untuk itu kita akan menyanyi Veni Creator Spiritus. Silakan berlutut. Nomor puji syukur nomor 566. Melodinya di 565. Lagunya bahasa Latin Veni Creator Spiritus. Kita menyanyi pelan-pelan saja. La 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 la. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, tu creasti pectora, vidiceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unsio, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans scutura, ascendit lumen sensibus, infundeam cordibus, infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti, hostem repellas longius, pacem quedones protinus, ductore site previo, vitemus omne noxium, pertesiamus da patrem, nos camus e filium, teque utrius spiritum, credemus omni tempore, Deo patrisit gloria et Filio quae mortuis surrexit ac paracto in saeculorum saecula. Amen. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar hati umat beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah kami kemampuan untuk berharap pada Roh Kudus yang benar dan bersukacita selalu karena nasihat-Nya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang beriman. Selamat tahun baru. Terima kasih.